Baik, bergabung kembali dalam sesi kali ini. Saya akan mengulas atau memberikan penjelasan tentang 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 12 tentang janji bagi yang teraniaya. Saudara, rekan-rekan, mahasiswi sekalian, adapun garis besar dalam 2 Tesalonika pasal 1 ini, yang pertama adalah salam hangat, yang kedua ucapan syukur, yang ketiga tentang keadilan, yang keempat tentang upah, dan yang kelima tentang kemuliaan atau dimuliakan. Baik, kita akan mempelajari satu persatu dalam garis besar ini secara detail dalam pembahasan berikutnya. Salam hangat, seperti yang terdapat dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ini merupakan salam yang begitu penting, merupakan salam yang selalu dilakukan Paulus dalam setiap pembukaan surat-suratnya. Paulus memulai suratnya yang kedua kepada jemaat Tesalonika dengan kata-kata yang sama yang ia gunakan dalam surat yang pertama, 1 Tesalonika 1 ayat 1. Satu-satunya perbedaan adalah pengulangan ungkapan Allah Bapa kita. Allah Bapa dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1. Ucapan syukur, Paulus menggunakan garis besar yang sama seperti dalam suratnya yang pertama. Ia juga bersyukur kepada Allah untuk jemaat Tesalonika. Kali ini ia memunculkan 3 karakteristik tentang mereka. Yang pertama, iman yang setiap hari bertumbuh. Yang kedua, kasih yang ditampilkan dan dibagi-bagikan oleh semua orang percaya. Yang ketiga, ketabahan untuk menanggung penganiayaan yang telah menjadi contoh bagi gereja-gereja yang lainnya. Sedangkan dalam topik keadilan pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam, bagaimana penganiayaan dan penindasan dapat menunjukkan adilnya penghakiman Allah. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 6, ketika Yesus datang kembali juga, orang-orang percaya akan diberi upah dan orang-orang yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 7 sampai 8. Sikap masing-masing kelompok akan membuktikan bahwa apakah mereka yang secara tidak adil mengalami penderitaan dan sadar menanggungnya layak untuk masuk kerajaan Allah, atau mereka yang secara tidak adil menindas layak untuk dihukum. Di dalam kedua keadaan itu, penghakiman adalah hasil dari perilaku mereka saat ini. Tentunya ayat-ayat ini juga tidak bertentangan dengan konteks-konteks yang lain bahwa manusia akan dihukum sesuai dengan perbuatan masing-masing. Lewat penderitaan dan penganiayaan, kemuliaan tabiat Allah akan dinyatakan dalam orang-orang pilihannya. Gereja Allah yang dibenci, dianiaya oleh dunia, sedang dididik dan disiplin dalam sekolah Kristus, disiplin Kristus, pemuridan seumur hidup. Mereka berjalan di jalan-jalan sempit di dunia. Mereka disucikan dalam api penderitaan, api pemurnian. Mereka mengikut Kristus melalui pertentangan-pertentangan yang menyakitkan. Mereka menjalani penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi pengalaman mereka yang menyakitkan itu mengajarkan kepada mereka kesalahan dan kesusahan dari dosa, dan mereka melihatnya dengan kebencian. Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus berarti dipersiapkan akan mengambil bagian dalam kemuliaannya. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 9, kita tidak mungkin diperlakukan dengan adil di dalam hidup ini. Tapi kita bisa benar-benar yakin bahwa Allah akan melakukan keadilan pada kedatangannya yang kedua. Bukan keadilan manusia, tetapi dengan keadilan Allah, yaitu keadilan yang sejati. Paulus sedang menjelaskan bahwa nasib orang jahat bukanlah hukuman penderitaan kekal, tetapi hukuman kebinasaan kekal. Mereka akan kehilangan hak hidup di hadapan Tuhan. Mereka akan jauh dari Tuhan selama-lamanya, dipisahkan dari Allah yang adalah kekuatan,
yang adalah hidup, yang memegang kehidupan berarti kematian. Kematian kekal yang tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit atau adanya sebuah kebangkitan. Ayat 10-12 dimuliakan. Jika kita membaca dalam 2 Tesalonika 1 ayat 10-12, bagaimana Kristus dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, di antara kita. Sabda Bible Komentari menjelaskan hal ini. Usaha tertinggi dari pemuliaan nama baik Kristus akan terjadi jika seluruh keluarga dari orang-orang kudusnya berkumpul bersama-sama. Maka alam semesta akan melihat nilai pengorbanannya dan rangkaian keberhasilan yang dia lakukan. Dengan demikian juru selamat akan dimuliakan. Seperti dalam Galatia, Tesalonika, dan 2 Tesalonika. Sebagai seniman yang dimuliakan dalam karyanya, maka Kristus dimuliakan di hadapan kerumunan penduduk surgawi melalui karyanya, mujizat kasih karunia-Nya. Seluruh kemuliaan yang abadi akan memuliakan Sang Juru Selamat, sehingga orang-orang kudusnya dibuat lebih mengetahui secara lengkap hikmat Allah dalam rencana keselamatannya yang menakjubkan, yang telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat-ayat ini 2 Tesalonika 1 ayat 3-10 memberikan banyak rincian tentang kedatangan Yesus yang kedua. Poin yang pertama, ketika Yesus kembali, dia akan menindas orang-orang yang membuat penindasan terhadap anak-anaknya, dan dia akan memberikan kelegaan bagi anak-anaknya. Ayat 6-7. Poin yang kedua, dia akan turun dari surga dengan malaikatnya seperti api yang menyala-nyala, ayat yang ke-7. Dan poin berikutnya, dia akan melakukan keadilan pada orang-orang yang telah menolak Allah dan Injilnya, ayat yang ke-8. Dan poin berikutnya, orang jahat akan dibinasakan, ayat 8-9. Dan yang terakhir, orang benar akan membawa kemuliaan bagi Kristus, ayat yang ke-10. Mari kita meniru teladan dari jemaat Tesalonika sampai semua ini akan terjadi. Mari kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, dan bertumbuh dalam ketabahan. Demikian penjelasan pemaparan singkat. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk memahami surat-surat, khususnya 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1-12. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.